Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Saya Rizky Radin Atasya. Saya Reisha Lubna Setiawan. Saya Sika Fiona. Saya Taska Khatirah. Saya Anissa Ramadhani. Saya Lisha Karimah Abdillah. Saya Sabina Aisyah Firanova. Saya Teza Fiara Alta. Untuk teman-teman semua, mari kita bersama-sama ajukan aspirasi kami di dinas pendidikan daerah. Kami murni dari anak sekolah, tidak dari sekolah. Teman-teman anak sekolah yang tinggal di rumah, mari kita satukan barisan. Kita ajukan aspirasi kami. Tujuan kami telah makanan gratis. Ahok kira tidak membutuhkan makanan gratis. Hari ini kami membutuhkan banyak hal. Pemerintah tidak tidak. Makanan gratis. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas sebuah isu pendidikan yang terjadi pada Februari 2025 di daerah Papua, yaitu mereka para pelajar melakukan demonstrasi menuntut untuk membatalkan program makanan bergizi gratis yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut untuk pendidikan gratis saja untuk di daerah Papua. Kalian sebagai para mahasiswa, bagaimana nih mengkritisi hal ini? Baik, jadi seperti yang kita tahu ya, sepak terjang di daerah Papua itu kan kayak kekurangan gitu lah ya. Ini bukannya mau memandang sebelah mata atau gimana, itu karena stigmanya aja. Dan itu emang fakta. Kurangnya, dan itu tuh terutama di bidang pendidikan. Pemerintah tuh sangat-sangat kurang memperhatikan daerah Papua gitu, kayak di anak pendidikan gitu. Jadi tuh ribuan pelajar Papua dari SD sampai SMA demo menuntut dan menolak makan bergizi gratis dan lebih memilih untuk pendidikan gratis tuh karena emang pendidikan di sana tuh sangat-sangat kurang. Jadi tuh ditambah dengan efisiensi dari dana pendidikan untuk MBG itu malah itu membuat mereka makin geram gitu. Jadinya itu malah membuat pendidikan di sana semakin tertinggal dibanding dengan daerah-daerah di Indonesia yang lain gitu. Ya, soalnya menurut artikel ini juga nih di Februari 2025 juga ternyata para pelajar di Papua tuh juga meminta anggaran dari pemerintah untuk pengajar di Papua, karena pengajar di Papua itu masih sangat sedikit dan gak mencukupi, dan mereka juga meminta perpustakaan di setiap sekolah karena ternyata sumber informasi dan sumber pembelajaran di Papua itu juga sedikit. Jadi mereka udah kekurangan pengajar, mereka juga kekurangan sumber informasi dan sumber pembelajaran. Benar seperti yang tadi dikatakan oleh Reisha. Lalu dari BBC Indonesia ini, dia mengatakan sekolah di sana masih memungut biaya dan bahkan fasilitasnya rusak. Kutipan dari pelajar di Tempo.co ini menegaskan hal ini. Kalau misalnya kami tidak menolak makan bergizi, tapi kami butuh pendidikan gratis dulu. Banyak dari mereka bahkan putus sekolah karena tidak bisa membayar biaya sekolah. Lalu masalahnya bukan hanya pada biaya, tapi juga akses dan infrastruktur. Dalam thekenaldesa.com, banyak siswa harus berjalan kaki jauh dan sekolah-sekolah di pedalaman tidak punya bangku. Listrik bahkan atapnya tidak layak. Nah, itu kenapa Papua itu memilih pendidikan daripada MBG ya. Kalau aku yang baca di Tempo, dia tuh Papua ini udah berhenti MBG dan dia itu karena memiliki pertanian, jadi dia berhenti dan memilih makanan yang ia miliki. Setuju sih dari kata Nadine, dari semua permasalahan yang ada, dari tenaga pengajar yang kurang di sana, lalu kurangnya sumber informasi pembelajaran seperti perpustakaan, terus fasilitas yang tidak memadai, biaya pendidikan yang tinggi, dan juga akses sekolah yang sulit. Itu menurut saya ya
program MBG ini memang tidak memecahkan akar permasalahan di sana gitu. Jadi menurut saya pemerintah di sana tuh seharusnya membuat program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana gitu. Terus harusnya programnya ini dibuat dengan melibatkan masyarakat di daerah sana khususnya Papua dan ya supaya programnya tepat sasaran gitu. Nah, iya benar apa yang tadi dikata sama Sabina bahwasannya MBG ini tidak memecahkan permasalahan utama, di mana hal ini sesuai berdasarkan penelitian yang ada di Universitas Papua bahwa masih terdapat anak tidak sekolah sebanyak 314.606 yang tersebar di daerah Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan bahkan masih ada anak putus sekolah sebanyak 95.002 di Papua Pegunungan dan 96.889 di Papua Selatan. Sehingga Papua sendiri pun seharusnya memprioritaskan pendidikan gratis dibandingkan MBG, dan mungkin MBG tersebut dapat menjadi program pendukung setelah pendidikan maju dan tanpa memangkas biaya pendidikan. Betul, izin menambahkan juga kalau di dalam artikel BBC yang saya baca menjelaskan bahwa program MBG di beberapa sekolah Indonesia justru menimbulkan masalah baru seperti banyaknya keracunan pada siswa-siswa yang di sana. Kayak ini sama aja mencerminkan bahwa buruknya pengelolaan serta minimnya dana yang dialokasi secara efektif. Namun seperti yang sudah dibahas oleh kalian semua, di Papua yang di mana akses pendidikan berkualitas ini masih menjadi tantangan besar, dan tentu saja wajar jika para murid menolak adanya program ini dan lebih memilih pendidikan gratis. Jadi menurut saya sendiri pun dana MBG seharusnya dialihkan untuk memperbaikan kualitas pendidikan di daerah yang tertinggal, bukan dipaksakan tanpa memperhatikan konteks lokal dan efektivitas pelaksanaannya. Iya, bahkan kayak selain di Papua, di daerah Jawa sendiri aja tuh kayak fasilitas pendidikan dan dana buat pendidikan itu sendiri tuh masih sangat kurang walaupun mereka nggak melakukan demo. Padahal secara hukum, pemerintah Indonesia telah merancang program Wajib Belajar selama 12 tahun. Dana BOS atau Bantuan Operasi Nasional Sekolah mau digelontorkan tiap tahun untuk menjamin akses pendidikan dasar dan menengah. Berarti secara nasional MBG ini nggak efektif ya diterapkan, bahkan lebih efektif untuk pemerintah itu berfokus pada fasilitas pendidikan. Untuk masalah makanan, stunting, makanan bergizi, sebaiknya pemerintah itu menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat sendiri sejahtera dan bisa mencari uang sendiri untuk makanan keluarganya yang bergizi. Betul. Iya, berarti kayak kalaupun misalnya ada MBG nih, misalnya anaknya tercegah dari stunting, tapi ternyata ya anggota keluarga yang lain tetap makanannya nggak bergizi, kurang karena nggak ada lapangan pekerjaan yang memadai buat mereka bisa membeli dan menyiapkan makanan-makanan yang bergizi buat seluruh anggota keluarga. Jadi kalau misalnya MBG tuh ya fokus kepada anaknya aja gitu yang ada di sekolah. Iya, benar-benar. Sedangkan anggota keluarga yang lain belum tentu. Iya, mereka belum tentu karena dari ayahnya sendiri, dari kepala keluarga yang mencari nafkah itu mereka nggak mendapatkan gaji dan upah yang cukup untuk satu keluarganya itu. Betul. Jadi kesimpulannya dari diskusi pada kali ini setelah mendengarkan pendapat dari teman-teman yang membaca artikel, terus habis itu sebuah penelitian dan juga artikel-artikel berita mengenai isu pendidikan di Papua kali ini, itu tuh sebenarnya Papua itu nggak butuh-butuh banget ya sama makanan bergizi gratis karena mereka masih ada perkebunan, pertanian seperti yang dikatakan oleh Nadine, sehingga makanan mereka itu tercukupi gitu. Isu yang mereka butuhkan itu malah lebih ke pendidikan, akses pendidikan, fasilitas pendidikan, perpustakaan sebagai sumber informasinya. Sehingga MBG ini lebih tidak diperlukan oleh penduduk Papua. Mereka lebih memerlukan pendidikan gitu, apalagi sampai dipangkas biaya pendidikannya gitu kan. Mereka sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Bahkan secara nasional akhir-akhir ini kita juga ngelihat seperti yang dikatakan oleh Rani, muncul permasalahan baru mengenai MBG kayak masalah keracunan, makanan yang tidak higienis gitu. Dan di daerah Jawa juga terutama fasilitas pendidikan sebenarnya juga masih kurang seperti itu. Untuk masalah makanan bergizi gratis seperti yang dikatakan oleh Resya, itu tuh lebih baik pemerintah
membangun sektor perekonomian yang baik agar masyarakat itu mempunyai lapangan pekerjaan, bisa bekerja dengan baik, sehingga mereka mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga mereka sendiri.